Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel keluarga Bun Ai, keluarga yang selalu bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi aku kedatangan paket ini nih guys. Aku nggak tahu nih dari mana ya guys. Tapi ini datanya, aduh gagal dah. Kita boleh saja memperjuangkan keinginan kita, tapi ingat, keinginan kita jangan sampai mengorbankan kebahagiaan, apalagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Semangat di awal bulan, mudah-mudahan di bulan ini seluruh kegagalan-kegagalan kita membuahkan cara terbaik untuk mencapai kesuksesan. Kalau kemarin tabungan masih kebobolan, hari ini harus sampai target ke tujuan. Waduh, gimana tim gajian awal bulan? Senyum-senyum pastinya ya. Hati-hati bagi kamu yang gajian di hari Jumat, karena bisa bablas di Sabtu dan Minggu. Oke deh, untuk vlog hari ini Bun Ai sambil kegiatan setelah belanja bulanan kemarin ya. Nah, kalau di rumah Bun Ai nih, biasanya kita itu udah sepakat kalau kerja bersama, istirahat bersama nih teman-teman. Maksudnya gimana nih Bun Ai? Ya, kita akan beresin sama-sama, kita akan istirahat bersama-sama juga. Biasanya itu sudah kita sounding atau kita info terus di usia-usia 5 tahun. Jadi nggak ada istilahnya nih, kalau abis kemana-mana ayah sama bundanya capek banget, anaknya leha-leha aja. Enggak ya, karena habis belanja bulanan kita ada target lagi untuk servis mobil. Jadi udah pada tahu ya, kalau misalnya ngerjain cuma satu orang aja itu bakalan memperlambat kita untuk pergi ke tempat selanjutnya. Jadi mau nggak mau kita harus bahu-membahu untuk membereskan seluruhnya. Oke deh, di sini Rafa tuh lagi refill susu-susu ya. Ini udah Bun Ai nama-namain karena Abang Bima itu belum bisa baca. Jadi yang baca itu Rafa. Ini ada susu Rafa, susu Bima yang coklat, susu Bima yang stroberi. Dan mohon maaf banget kalau dalam pengambilan gambar Bun Ai nih ya, gak ada yang namanya editing gimana-gimana atau mungkin masih serabutan lah ya. Karena memang balik lagi Bunda itu benar-benar gak ngerti sih, belum mengerti, tepatnya belum mengerti untuk proses editing yang baik. Tapi insya Allah akan terus belajar. Oke, untuk vlog hari ini Bunda mau ngebahas gimana sih sandwich generation, atau yang kadang-kadang dalam dilema pasangan kita ini adalah misalnya nih ngebiayain keluarga kita juga, ngebiayain orang tua dan seluruh anggota keluarganya. Balik lagi ya teman-teman, kita boleh banget berusaha untuk menjadi anak yang berbakti, tapi jangan juga pernah lupakan tugas kita atau tanggung jawab kita sebagai orang tua, dimana orang tua itu memiliki fase masa kini, sementara anak kita memiliki dua fase, yaitu masa kini yang akan membentuk kepribadian mereka, sejarah terbaik mereka, sehingga perkembangan akhlaknya, perkembangan karakteristiknya, aduh mohon maaf. Maklum ya, ibu rumah tangga biasa jadi belibet-belibet gitu. Perkembangan karakteristiknya itu sangat berpengaruh oleh sejarah yang kita tulis di masa kecil. Jadi bukan nggak boleh ya, jangan pernah menganggap gitu ketika kita membiayai anak itu beban, sama ketika kita membiayai orang tua itu juga sebagai beban. Jangan, tapi yang paling terpenting tuh tahu timbangannya masing-masing di posisi kebutuhan. Jangan jomplang, membiayai satu pihak semua keinginannya all out dibiayain, sehingga mengorbankan kebutuhan yang juga sama-sama tanggung jawab kita. Banyak terkadang orang-orang nih membiayai orang tuanya, mohon maaf, nggak hanya sekedar kebutuhan, tapi seluruh keinginannya. Karena itu khawatir dicap sebagai anak yang tidak berbakti, sehingga kadang-kadang melupakan tanggung jawab ke anaknya. Ujung-ujungnya apa? Anak-anaknya akan mendapatkan apa ya? Sebuah ketidakadilan gitu ya. Bahasa Bun Ai itu ketidakadilan, yang harusnya bisa dapat gizi A, harusnya bisa dapat sesuatu yang lebih baik, sehingga anak lagi yang dikorbankan. Kenapa? Karena si anak ini belum bisa mengungkapkan atau belum bisa membuat statement kalau nggak dikasih, kalau nggak dikabulkan, si orang tua ini menzolimi mereka lah bahasanya gitu. Jadi balik lagi ya, seluruhnya sesuai versi timbangannya masing-masing. Jadi kalau yang tanya, Bun Ai aku sandwich generation, Bun Ai cuma bisa sarankan bahwa marilah kita berusaha tidak menjadikan beban setiap fase kehidupan kita nih dalam menjalani ujian, tapi jadiin pembelajaran. Nah maksudnya adalah kita harus tahu dulu, oke, ini udah kebutuhannya oke, keinginan 1, 2 oke. Tapi kalau ada budget berlebih silahkan. Ya kalau nggak ada budget nih yang bermasalah, jangan sampai budget anak kamu di cut karena anak kamu nggak berani sama kamu, jadi
jadinya kamu mengorbankan kebutuhan anak-anak, bahkan aduh mohon maaf, kebahagiaan mereka. Ya balik lagi, sebelum kita bisa mengatakan durhaka atau berbakti, ayo sama-sama kita para orang tua menjadikan diri kita pantas untuk dijadikan surga. Waduh, hari Jumat bahasannya berat banget ya awal bulan ya. Mudah-mudahan gak seberat badan Bun Ai. Bercanda ya teman-teman. Oke deh, ini dilanjutin sama Ayah Rafa yang lagi nge-refill kecap, nge-refill terigu. Pokoknya bener-bener kerjasama kalau pas mau pergi lagi. Nah Bun Ai kebetulan jatahnya lagi nyuci sama masak. Udah selesai, jadi Bun Ai bisa videoin mereka-mereka nih. Kalau ada yang nanya, Abang Bima sama Baby Agni kemana? Karena Abang Bima itu usianya masih 5 tahun ke bawah, apalagi Baby Agni. Oke lah ya, toleransi banget untuk mereka. Tapi udah mulai sih kita sounding pelan-pelan. Nah biasanya tuh Bima masukin semuanya ke kardus lagi. Terus digeserin, didorong ke Rafa, sehingga Rafa yang bisa misahin di lemari sesuai dengan namanya. Ada kebutuhan rumah, snack buat mereka, minuman pelengkap, tas belanja, dan aneka persabunan. Nah ini Ayah Rafa bagian nge-refill kecap sama persabunan. Tapi udah cuci tangan pastinya ya, sehingga gak bercampur antara kecap dan sabun. Atau malah ketukar, jangan-jangan nyucinya pakai kecap, nggak ya? Bercanda teman-teman. Nah di sini tuh Ayah Rafa lebih rapih kalau nge-refill. Dia tuh pakai piping bag ya, yang buat masukin botol ke saus. Terus dia juga nge-refillin sabun-sabun. Kalau teman-teman bagian refill siapa nih? Boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Oke deh, di sini Bun Ai juga mau ngingetin kembali. Kenapa sih bisa terjadi? Mungkin ini versi ibu rumah tangga, bukan versi seorang pakar. Kenapa bisa terjadi sandwich generation? Ya kalau Bun Ai melihat tuh fenomena yang zaman sekarang tuh wow banget, luar biasa banget. Kenapa? Karena orang-orang itu benar-benar berani berhutang dari masa produktif sampai masa pensiun. Yang kadang-kadang itu hutangnya dipermainkan oleh sebuah lembaga yang floatingnya tuh nggak terduga sama sekali. Misalnya di awal cicilannya tuh kecil banget, di tengah-tengah tuh langsung kayak ngebengkak. Ya udah nyampe tengah-tengah, bahasanya lagi berjalan udah di tengah-tengah. Mau mundur ya sayang, udah dibayarin sekian tahun, mau nggak mundur tapi ini jadi beban. Ujung-ujungnya akan membiayai seluruh kebutuhan dari hutang dan akan membayarkan seluruh penghasilan untuk cicilan. Makanya balik lagi ya teman-teman, ayo kita jangan paksakan. Ukur nih, kalau mau hutang maksimal 30% dari penghasilan atau 50% setelah dikurangi kebutuhan. Nah satu trik lagi ya, kenapa sih kita tuh ngutang 30% aja? Karena supaya kita punya space atau punya ruang lah untuk kita ngumpulin lagi. Selain kita fokus ke cicilan, kita juga ngumpulin lagi untuk pelunasan lebih cepat dari yang seharusnya. Kita nggak bisa pungkiri yang namanya kita berhutang, kita akan membayar jauh lebih mahal dari harga semestinya. Meskipun ya kalau untuk hutang-hutang produktif yang kadang-kadang inflasinya nih akan jauh lebih tinggi ketimbang kita menabung di tabungan biasa. Ya pokoknya disesuaikan aja, jangan dipaksakan. Boleh mengejar keinginan tapi jangan sampai mengorbankan kebahagiaan apalagi masa depan. Aduh berat banget sih hari Jumat ini, pokoknya dengerin Bun Ai ngoceh. Mudah-mudahan kalian gak gumoh ya. Nah sebelum lanjut kita ngeliat dulu ya, nih ada oknum-oknum yang suka ngoplos-ngoplos nih. Makanya harus kita perhatiin, hati-hati nih. Biasanya terjadi tuh di lingkungan kita. Bisa dikasih ini, taruh di atas nanti buat kocokin kalau lucu. Taruh atas yang aku ya. Sekali sih bisa ya. Biru sama merah mau dicampur. Ini adalah oknum ini yang suka ngoplos ya. Mengoplos isinya. Jangan tertipu. Hayo ngaku nih, yang di rumah siapa yang biasanya ngoplos nih ya? Ketahuan sama tim investigasi nih. Bercanda ya teman-teman. Siapa yang biasanya nge-refill suami atau istri nih? Emang sih kadang-kadang sayang banget kalau sisa-sisa sabun itu harus dibuang. Kadang-kadang Bunda juga sisa minyak Bunda taruh dulu sampai turun bener-bener. Atau sisa kecap Bunda kocokin buat masak semur. Pokoknya kalau nge-refill kecap pilihannya kalau nggak masak semur atau bihun goreng atau yang nasi goreng kecap-kecap gitu.
Nah ini tuh Abang Rafa kepo gitu ya teman-teman. Dia tuh kalau Bun Ai ngapain pengennya ngebantuin aja. Jadi dia kayak ngebuangin air mesin cuci. Terus ini ayah Rafa lagi ngerapin untuk refilannya. Ya gini deh, karena kita buru-buru banget pengen pergi untuk servis mobil. Pokoknya semuanya udah sepakat kalau kerja-kerja bareng. Sama di rumah juga Bun Ai gitu sama anak-anak. Kalau lagi mau berantakin, oke berantakin bareng-bareng. Ayo hancurin deh ya. Tapi nanti kalau misalnya udah waktunya kita berberes, ayo kita berberes sama-sama, baik Bima, baik Rafa, seperti itu. Oke deh teman-teman, di sini Bunda juga mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang senantiasa mendukung channel Keluarga Bun Ai, like, komen positif, subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan bagi kamu yang baru bergabung di video ini, selamat datang dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan silahkan menikmati seluruh video-video yang ada di channel Keluarga Bun Ai. Balik lagi ya teman-teman, kalau ngomongin sandwich generation yang lagi populer di beberapa tahun terakhir ini, generasi sandwich generation tuh ibaratnya tuh generasi Krabby Patty ya, yang terhimpit antara dua roti, membiayai roti atas dan roti bawah. Sebenarnya balik lagi, kalau menurut Bun Ai ya, di sisi Islam juga kan harta yang disedekahkan untuk orang tua, untuk membahagiakan orang tua itu nggak membuat kemiskinan sama sekali, bahkan akan membuat harta kita bertambah. Jadi jangan juga kita terkurung dengan stigma-stigma yang membuat seolah-olah nih diri kita paling sengsara di dunia. Nanti jadi nyanyi ini nih, jadi nyanyi lagu dangdut gubuk derita. Bercanda ya teman-teman, jangan seperti itu. Kalau memang fasenya saat ini kita dipercayakan oleh Allah membiayai banyak hal ya, mudah-mudahan Allah lancarkan rezekinya. Tapi itu aja ya, pokoknya poin terpentingnya itu adalah jangan tidak adil di salah satu bagian. Jadi harus sesuai porsinya. Kalau orang tua, oke udah dibiayai kebutuhan, keinginan satu gitu ya, kita akan timbang dulu nih ke anak. Oke, anak kita juga butuh kebutuhan, butuh masa depan, sehingga nggak jomplang di keduanya, atau bahkan kita melebihkan salah satunya sehingga menzolimi yang lainnya. Oke deh teman-teman, ini lanjut kita ke servis mobil ternyaman kalau menurut Bun Ai di daerah Depok, yaitu di Pal Cimanggis. Ada yang tahu? Setia Jaya Mobilindo. Ini tuh servisnya oke, terus setelah after service-nya juga oke banget ya. Bun Ai juga kenal sama Pak Bagusnya, itu baik banget. Kita mau apa-apa tuh tinggal WhatsApp aja. Nah bagi teman-teman mungkin yang mau mobil baru atau tukar-tukar mobil, boleh nanti kontaknya Bun Ai taruh di description box ya. Dan ini anak-anak nyaman banget ya di tempat servis mobil nih. Ya nggak apa-apa nak, nikmati, anggap rumah sendiri. Yang penting jangan digade aja ya. Bercanda ya teman-teman. Oke deh, nggak lupa juga Bun Ai bawa makanan tambahan ya, satu tas tuh di pojok sana Bun Ai taruh, karena Bun Ai tahu banget nih nunggu servis mobil kan perlu waktu yang lama. Jadi supaya nggak bosen, nggak boring, itu Bun Ai bawa makanan sendiri. Oke deh teman-teman, ini aja yang bisa Bun Ai sharing untuk hari ini. Mudah-mudahan meskipun videonya hanya kegiatan biasa, ada yang bisa diambil manfaatnya ya. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.